untuk menjadi langganan lolos Piala Dunia, maka setidaknya Indonesia butuh 4 mega step. Tahap pertama adalah masuk akademi sepak bola ternama di Eropa, khususnya bagi pemain remaja atau muda yang berbakat yang direkrut secara lebih selektif. Sedikitnya dibutuhkan 25 pemain muda atau remaja berbakat untuk digembleng di 5 akademi sepak bola Eropa ternama. Selanjutnya, dari 25 pemain muda berbakat tersebut akan dibagi masing-masing 5 pemain yang akan dikirimkan atau digembleng di 5 akademi sepak bola ternama Eropa. Tentunya tidak ada kata terlambat untuk belajar dan mencapai prestasi, maka sudah waktunya dimulai untuk tingkatan pertama untuk dibina dan digembleng 5 pemain remaja atau muda berbakat di Akademi Sepak Bola Barcelona selama 5 tahun dari 2025 sampai 2029. Dari 25 pemain yang direkrut dan memenuhi syarat dibagi masing-masing 5 pertama sebagai angkatan pertama untuk memasuki Akademi Barcelona. Selanjutnya 5 pemain kedua digembleng di Akademi Manchester United untuk jangka waktu 5 tahun dari 2025 sampai 2029. Begitu juga 5 pemain kelompok 3 akan digembleng di Akademi Ajax Amsterdam, dan 5 pemain kelompok 4 akan digembleng di Akademi Real Madrid. Selanjutnya 5 pemain kelompok 5 terakhir akan digembleng di Akademi Sepak Bola Sporting Lisbon, Portugal. Tahap kedua adalah football intelligence. Setelah digembleng 25 pemain 5 akademi Eropa ternama yang berbeda selama 5 tahun, maka peluang yang didapatkan kemungkinan besar 50% pemain Indonesia akan punya skill football intelligence. Mereka bisa memain dengan didukung oleh skill awareness dan decision making. Pemain dengan skill football intelligence ini lebih berfokus bukan kepada bola, namun harus berfokus pada apa yang ada di sekitar mereka. Pemain dengan skill football intelligence selalu berfokus pada apa yang ada di lingkungan sekitar, kemudian membuat keputusan, lalu menerima bola, selanjutnya memainkan bola itu akan dialirkan ke mana. Pemain yang punya skill football intelligence ini memiliki 4 ciri khas, yaitu memiliki insight, yaitu kemampuan untuk membaca permainan, awareness atau pemahaman intelligence. 2, memiliki decision making, yaitu keputusan terbaik berdasarkan prinsip permainan. 3, memiliki teknik, yaitu mengeksekusi keputusan yang dipilihnya dengan menggunakan teknik yang baik dan tepat. Dan keempat, memiliki conditioning, yaitu kemampuan fisik untuk melakukan 3 hal di atas: insight, decision making, dan teknik yang dibuat. Salah satu isu yang paling sering dihadapi dalam persepak bola Indonesia adalah kurangnya perhatian terhadap pengembangan intelligence, tactical understanding, dan decision making serta awareness.
Awareness dalam sepak bola merupakan kesadaran serta kemampuan seorang pemain untuk membaca dan bereaksi dengan cepat terhadap situasi di lingkungan sekitar. Awareness tentunya berhubungan erat dengan konsentrasi, antisipasi, visi, decision making atau pembuatan keputusan berdasarkan situasi yang terjadi dan nyata di sekitar permainan. Namun perlu kita ketahui dua faktor yang sangat penting dan signifikan bagi seorang pemain sepak bola adalah awareness atau kesadaran dan decision making, pengambilan keputusan. Kedua faktor ini merupakan bagian utama dari football inteligensi yang dapat membedakan pemain top antara bermain di level sepak bola tertinggi dan pemain yang bermain di level lebih rendah. Dengan demikian, jika pemain punya football inteligensi yang tinggi, maka mereka mampu bermain di level sepak bola tertinggi. Tentunya jika pemain Indonesia memiliki skill football inteligensi yang tinggi, maka dia akan dapat bersaing dengan level sepak bola tertinggi, akan setara dengan kelas Eropa atau dunia. Jika pemain sudah memiliki skill football intelligence, maka mereka dapat bermain secara fleksibel dengan operan pendek. Selain itu, pemain dengan skill football intelligence dituntut untuk bermain dengan stamina yang tinggi secara matang dalam 90 menit. Pemain dengan skill football intelligence yang tinggi dapat bermain secara total football, di mana pemain merasa nyaman untuk bermain di lebih dari satu posisi secara konstan sambil menekan pemain lawan yang menguasai bola. Dalam gaya total football, setiap pemain dapat berfungsi baik sebagai attacker maupun sebagai defender dan selalu berusaha menusuk lawan baik dalam keadaan menyerang maupun dalam keadaan diserang. Biasanya pola atau strategi yang biasa diterapkan dalam sistem total football menggunakan formasi 4-4-2, 4-3-3 atau hingga 4-5-1. Adapun inti utama dari gaya total football ini adalah sekurang-kurangnya harus ada 3 pemain, yaitu pemain ke-1, pemain kedua, dan pemain ketiga yang aktif. Pemain ke-1 misal A adalah yang menguasai bola, sementara pemain kedua misal B yaitu pemain yang mendekati si A. Lalu pemain ketiga yaitu C, yaitu pemain yang mendekati si A ataupun si B. Maka peran si C merupakan suatu opsi. Bila si A atau si B dijaga ketat oleh lawan, maka si C akan bergerak dan selalu bergerak ke area kosong yang tidak dihuni oleh pemain lawan. Maka ketika bola tersebut dioper kepada si C, maka peran dari setiap pemain bisa berubah menjadi A, si B menjadi A, atau si A menjadi si C. Dan salah satu kelebihan si C adalah dia akan memiliki gerak lebih luasa. Dia tidak dijaga oleh pemain lawan sehingga dia bisa melihat situasi di sektor lain. Dan ketika si C mendapat bola, maka dia dapat memutuskan kemana bola itu akan dibagi atau dialirkan. Dan tentunya pada saat si C menguasai bola dengan leluasa dan tidak dijaga, maka pemain-pemain lain seperti si A, si B, dan D dan seterusnya bisa berusaha menempati ruang kosong lawan sehingga dapat menciptakan peluang gol ke gawang lawan. Tahap keempat merupakan tahap pelengkap atau pendukung. Setelah
para pemain pilihan memasuki akademi sepak bola ternama di Eropa, maka Indonesia sudah punya pemain dengan skill football inteligensi yang tinggi. Selain juga pemain bisa bermain secara total football, maka di sini untuk mengasah lebih tajam diperlukan suatu friendly match atau pertandingan tryout baik dengan peringkat 1 dan 2 FIFA zona Asia, peringkat 1 dan 2 zona Eropa, begitu juga peringkat 1 dan 2 FIFA zona CONMEBOL dan sebagainya. Dari sinilah timnas Indonesia bisa mengukur baik kelemahan lawan maupun kelemahan dari timnas sendiri, dan kedepannya kita tinggal mengevaluasi seberapa besar kemampuan kita, dan tentunya kita bisa setara dengan kelas Eropa.